Maaf Ibu ya, saya baru bisa menemui Ibu hari ini karena kesibukan saya. Mudah-mudahan di hari yang cerah ini kita bisa mengeluarkan semua unek-unek atau masalah yang Ibu miliki. Ya. Nggih, eh, pertanyaan Tiang, apa sih tujuan Ibu ingin bertemu dengan saya hari ini, atau apa yang ingin Ibu sampaikan untuk pertemuan kita di hari ini? Mungkin Ibu memiliki suatu permasalahan di dalam mengajar atau bagaimana? Seperti ini kah Ibu? Kebetulan saat saya mengajar ada beberapa kendala yang saya alami. Di luar dari sarana prasarana, masih ada beberapa siswa atau peserta didik yang masih belum fokus dalam pelajaran saya. Nah, karena itu saya ingin meminta arahan dari Bu Eka terkait cara saya agar lebih bisa menghidupkan suasana kelas. Baik, begitu Bu ya kendala Ibu. Berarti Ibu yang kendalanya ketika proses pembelajaran berlangsung, Ya. masih ada beberapa siswa yang kurang fokus. Nah, kalau boleh saya tahu, Ibu biasanya ngajar itu di jam-jam yang pagi atau jam-jam yang dikategorikan jam yang rawan seperti ini ke Ibu? Nah, kebetulan saya ngajarnya bervariasi ya, ada jam pagi, ada jam siang. Nah, ya, kalau jam siang memang kebanyakan siswa sudah lebih banyak lelah ya, terutama mereka sudah dapat pelajaran dari awal, terus dapat pelajaran lagi di akhir, jadi mereka cukup lelah dan itu yang membuat fokus mereka berkurang. Baik, berarti faktor lelah Bu ya dari siswa itu menjadi salah satu faktor kenapa siswa itu menjadi kurang fokus dalam pembelajaran. Ya. Nah, kira-kira tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa siswa kurang fokus dalam pembelajaran karena faktor eksternal dari luar. Kemudian kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana proses Ibu atau Ibu berada di posisi keberapa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Saya rasa saya ada di skala 7 karena dari sekian banyak materi yang saya sampaikan, ada beberapa siswa yang masih belum paham dengan apa yang saya sampaikan. Baik, di skala 7 Ibu ya? Ya. Iya. Berarti ini tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi juga. Nah, kira-kira untuk mencapai angka yang di atas 7 ini, ada tidak hambatan atau gangguan yang selama ini menghalangi Ibu dalam proses pembelajaran di kelas? Yang pertama karena sarana prasarana ya, kan ini pelajaran agama Hindu dan setiap siswa seharusnya mendapatkan masing-masing buku. Nah, tapi di sini bukunya terbatas, jadi itu yang menjadi kendala saya untuk mengajar anak-anak. Dan juga selain dari buku, anak-anak juga banyak yang tidak fokus karena efek lelah itu sendiri. Baik, berarti yang bisa saya tangkap itu dari segi sarana prasarana yang belum memadai seperti itu, kemudian buku-buku literatur yang untuk siswa belajar juga belum cukup ya. Oke, baik. Nah, dari kendala yang Ibu hadapi itu, ada tidak kira-kira strategi atau rencana Ibu di dalam pembelajaran agar pembelajaran Ibu itu bisa mencapai tujuan? Oke, dari hambatan tersebut saya mencoba untuk membuatkan mereka PowerPoint dan mendapatkan materi dari buku paket yang saya pegang, baik itu juga dari YouTube ataupun dari Google. Nah, saya juga memberikan beberapa contoh-contoh yang terkait dengan materi saya di PPT agar peserta didik bisa lebih paham terhadap materi yang saya sampaikan. Oke, bijak sekali Ibu ya. Berarti Ibu mencari referensi atau sumber dari buku-buku paket, sumber-sumber literatur lainnya. Kemudian Ibu juga agar siswa tidak bingung, Ibu menampilkan slide PowerPoint seperti itu Ya. Bu ya. Nah, setelah Ibu menayangkan PowerPoint, memberikan literatur, apakah siswa itu menjadi lebih aktif atau fokus? Ada yang aktif, ada yang kurang. Nah, kembali lagi ke diri peserta didik sendiri. Karena mereka seperti yang saya bilang, saya ada mengajar di jam siang, jadi faktor kelelahan mereka dan juga
banyaknya gangguan lain lagi, karena mereka juga kadang-kadang sibuk dengan HP-nya, dengan kekosongan pikirannya karena efek lelahnya, jadi kadang-kadang juga tidak masuk pelajarannya. Ibu bijak sekali nih dalam mengatasi siswa yang memang memiliki kendala seperti itu, dan Ibu bisa mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Nah, pertanyaan yang berikutnya, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Kira-kira ada tidak Bapak Ibu atau siapa yang bisa membantu Ibu? Yang membantu saya untuk menjaga komitmen saya yaitu rekan sejawat dan juga rekan MGMP Pendidikan Agama Hindu yang selalu mengingatkan saya dan juga memberikan saran terkait proses pembelajaran di kelas agar tercapai tujuan pembelajaran yang saya ingin capai. Baik, berarti Ibu melakukan kolaborasi nggih? Ya, Iya, kolaborasi antara rekan sejawat dan guru MGMP di sekolah tempat Ibu bertugas. Seperti ini Ya. Ibu nggih. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa Ibu melakukan yang namanya kolaborasi. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Ibu di sesi niki, kira-kira tindak lanjut dari sesi coaching ini menurut Ibu bagaimana? Apakah perlu dilakukan secara kontinu atau cukup sampai di sini saja? Saya rasa sesi coaching ini harus terus dilaksanakan ya secara konsisten ya, agar saya selaku pendidik mengetahui kekurangan saya dalam proses pembelajaran sehingga bisa membenahi diri saya menjadi pendidik yang lebih baik lagi dan bisa membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mereka ingin capai juga, dan juga mengetahui kemampuan mereka dalam belajar. Baik, berarti menurut Ibu perlu ya, Sangat perlu ya. tindakan coaching ini dilakukan secara teratur atau kontinu. Ya. Nggih. Nah, baiklah Ibu Oka, karena sesi observasi praobservasi kita sudah selesai, sudi kiranya Ibu mengizinkan saya untuk melakukan observasi secara langsung ke kelas. Kira-kira Ibu Oka untuk di kelas yang bermasalah ini, Ibu hari apa untuk melakukan observasi atau mengajarnya? Kebetulan hari Senin depan saya mengajar di kelas tersebut. Mungkin nanti Ibu bisa langsung observasi ke kelas saat saya mengajar di hari Senin depan. Enggih. Kalau begitu di hari Senin depan izin saya akan melakukan observasi di kelas yang Ibu ampu atau yang Ibu ajar. Ya. Enggih. Sampai bertemu di hari Senin depan. Terima kasih untuk waktunya Ibu Oka. Untuk sesi hari ini yang sudahi, yang cukupkan karena keterbatasan waktu dan kebetulan Ibu juga ada mengajar, saya juga ada tugas lainnya. Akhir kata yang ucapkan terima kasih Ibu. Ya. Atur pangan jali umat. Sebagai tambahan pelajaran ini akan tetap di depan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya. Coba saya tulis sebentar ya. Untuk Atta, untuk Angga, Fitri, Adit, Ardika, Tio, Aldo, Satya, Wahyu, Suparma, Didi, Bayu, Iva, Krishna, Okta, Arya, Junedi, Gus Prema, Sutrasna, Kakak, Evi, Selvi, Kartika, Kira, Meita, Desi,
bagiannya apa ya? Ada yang masih ingat? Mengangkat tangannya. Ya, Satya Raditya. Brahmana, Satu Brahmana, Satu Kesatria, Satu Waisya, Satu Sudra. Sina warna, Brahmana warna, Vaishya warna. Oke ya, Satya warna. Oke, terima kasih. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang kewajiban masing-masing warna dan juga keterkaitan antara catur warna dengan catur asrama. Sebelum itu, catur warna kan sudah tahu artinya. Nah, sekarang catur asrama ada yang tahu nggak artinya apa? Ada yang tahu nggak? Catur udah pasti tahu. Nah, asrama itu apa ya? Apa ya? Jenjang kehidupan. Bagian-bagiannya juga ada 4. Yang pertama itu ada brahmacari, kalian sekarang masa belajar. Ibu mau tanya sama kalian, masa belajar itu panjang hayat nggak? Atau hanya saat sekolah saja? Siapa yang perlu dengan panjang hayat? Wah, semua ya. Siapa yang bilang cuma sekolah aja? Oke, ada. Jadi tujuannya sekarang itu adalah agar kalian mampu untuk mengetahui atau menjelaskan kewajiban-kewajiban masing-masing warna dalam kehidupan sehari-hari dan juga keterkaitannya dengan ajaran catur asrama, karena kita sebagai umat Hindu punya 4 jenjang kehidupan. Yang pertama udah pasti masa belajar, masa menuntut ilmu. Yang kedua, tahapan kedua adalah masa berhasra asrama, masa melakukan upacara perkawinan, masa berumah tangga. Yang ketiga itu adalah wana prase. Setelah kita berumah tangga, kita juga fokus kepada masyarakat. Dan yang keempat itu sanyaset atau biksuka. Kita sudah memfokuskan diri kita kepada ajaran-ajaran dharma. Lihatnya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama ada kewajiban brahmana warna. Nanti akan ibu minta kalian juga untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang bisa dibaca? Bisa? Silakan dibaca sebentar terkait dengan kewajiban brahmana warna. Di belakang bisa dibaca? Minta tolong satu orang siapa mau baca. Ya, silakan Satya Raditya. Tolong Kewajiban dibaca. dari setiap catur warna dalam kehidupan masyarakat. Kewajiban Brahmana warna memiliki kemampuan dalam mengendalikan panca inderanya, pengetahuan yang suci, berbudi baik dan tekun, serta mampu mengendalikan dirinya. Jadi brahmana warna memiliki kewajiban untuk mengendalikan setiap panca indera dan memiliki sifat yang syukur. Contohnya kemarin siapa ya? Yang masuk ke brahmana warna? Mampu, Tidak ada lagi. Resi lagi. mampu, Ampu, pemangku, ada boleh? guru, Kalian juga bisa kalau dia melaksanakan upacara ya, upacara kewintenan. Jadi tiap-tiap dari masing-masing orang yang berprofesi di bidang kerohanian harus mampu mengendalikan panca inderanya. Panca indera, tahu kan panca indera yang mana? Ada mata, hidung, telinga, pengecapan dan juga unsur rasa, ya, peraba. Lanjut untuk kewajiban kesatria warna.
Ada lagi ya? Oke, sudah tadi. Bu Panti. Nah, tadi. Ya, Presiden. Jadi, kewajiban kesatria warna dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi, penggerak masyarakat berarti sebagai pemimpin. Terus juga sebagai ya negara itu aman berarti pelindung. Kalau kita bawa ke lingkup kelas berarti ada ketua kelas dan juga wakil. Kalau kita bawa ke lingkup sekolah berarti ada kepala sekolah dan perawaka. Kalau kita bawa ke panjang itu ada klidan ya, yang ada kemudian dinas. Kalau kita bawa ke desa Pekraman berarti ada pendesa. Kalau kita bawa ke desa dinasnya berarti ada kepala desa, ada kepala camat, ada bupati, gubernur, presiden. Terus kalau kita bawa ke pelindungnya ada pecalang, ada satpam, ada polisi, tentara, ya bisa satu PP. Kalau kita bawa ke lingkup keluarga, yang menjadi pemimpin dan pelindung keluarga itu adalah kepala keluarga. Nah, makanya ayat ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada penjelasan terkait dengan seorang pemimpin. Dalam nota Raja Pati Gonggolo menyebutkan tugas dan kewajiban seorang raja harus tahu dia tentang 3 unsur. Yang pertama itu ada unsur rupa, mampu melihat keadaan rakyat dengan baik. Jadi sebagai pemimpin kita harus tahu bagaimana rakyat kita saat ini. Apakah dia sedang ada masalah, contohnya kayak perekonomian misalnya, atau masalah yang lainnya. Terus yang kedua ada wangsa, mampu mengetahui susunan masyarakat yang utama. Contohnya yang mana golongan atas, golongan menengah, mana golongan bawah. Jadi ketika para pemimpin itu membuat suatu proyek, Selamat pagi Ibu Oka. Bagaimana kabar Ibu hari ini? selamat pagi BK, kabar saya Asmar baik Bu. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Ibu Oka. Nah, pagi ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan kemudian saya juga sudah melakukan observasi ke dalam kelas yang Ibu ajar. Nah, adapun tujuan pada kegiatan pasca observasi hari ini, saya ingin mengajak Ibu Oka untuk mengobrol mengenai beberapa hal terkait dengan observasi yang sudah Ibu lakukan beberapa hari yang lalu. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan saat saya melakukan observasi di kelas yang Ibu ajar, yaitu di kelas 10 PH2 Ibu ya? Iya. Ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu? Ya boleh Bu. Baik. Nah, yang pertama, menurut Ibu Oka, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin di kelas? Perasaan saya sendiri, saya merasa senang ya karena melihat antusias siswa dalam proses pembelajaran yang saya berikan. Tapi ada juga beberapa hal yang saya rasa belum maksimal dalam pembelajaran yang saya lakukan. Baik, Ibu merasa senang ya saat pembelajaran kemarin berlangsung di kelas. Kemudian Ibu merasakan juga ada beberapa hal yang Ibu rasa masih kurang atau belum maksimal. Baik. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat melaksanakan kegiatan pembelajaran dihadiri oleh supervisor dalam ruangan kelas? Kalau boleh jujur ya, saya merasa sedikit tegang ya karena harus diawasi oleh supervisor ya. Oh, baik, itu manusiawi Bu ya. Semua orang pastinya akan merasakan yang namanya nervous atau tegang saat diadakan atau ditunggu oleh seseorang yang mengajar, apalagi itu notabene supervisor yang menilai kita. Baik Ibu. Nah, bisa tidak Ibu Oka ceritakan kembali bagaimana proses atau kegiatan pembelajaran Ibu ketika di dalam kelas waktu ini?
Oke, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin sudah saya sesuaikan dengan perencanaan yang saya buat, dan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai juga sudah tercapai. Dan kebetulan pembelajaran kemarin saya juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan kebetulan juga ada presentasi dari beberapa siswa sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Baik, bagus sekali Ibu ya. Nah, ketika saya juga mengamati Ibu mengajar di kelas, saya juga sudah melihat pembelajaran yang Ibu lakukan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ibu sudah menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, kemudian dari segi prosesnya juga sudah saya lihat saat pembelajaran di kelas. Itu bagus sekali Ibu ya. Nah, ada beberapa catatan saya yang saya catat Ibu ketika proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Kemudian Ibu juga pada kegiatan pra, Ibu juga sudah menyampaikan mengenai proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Kemudian saya juga sudah melihat dari sintak pembelajarannya sudah sesuai dengan PJBL. Kemudian saya juga sudah melihat siswa aktif dalam berdiskusi saat sama kelompoknya, kemudian mereka melakukan yang namanya presentasi di depan kelas. Nah, bagus sekali Ibu, tolong dipertahankan. Kemudian dari proses pembelajaran yang Ibu Oka lakukan kemarin, adakah kira-kira hambatan di dalam Ibu melakukan kegiatan tersebut? Hambatannya dari persiapan ya Bu ya, karena saya menampilkan PPT, jadi perlu waktu untuk menyiapkan proyektor dan LCD juga. Jadi itu mengurangi efisiensi waktu yang saya rencanakan. Baik, berarti hambatan yang Ibu rasakan itu dari segi Persiapan dan iya, waktunya. persiapan dan waktunya berarti nggih. Oke. Baik. Nah, tadi Ibu Oka mengatakan bahwa hambatan Ibu adalah dari segi persiapan dan dari segi waktunya. Kemudian selain dari segi waktu, dari segi persiapan, ada tidak hambatan yang berasal dari siswa itu sendiri? Ada Bu. Dari siswa itu sendiri saya lihat masih banyak siswa yang takut ya untuk menyampaikan pendapatnya. Mungkin karena ada guru lain ya di kelas mendampingi saya saat mengajar, jadi mereka ragu untuk menyampaikan pendapat mereka. Tapi ada juga yang berani untuk menyampaikan pendapat mereka. Iya, benar sekali Ibu ya. Kemarin pun ketika observasi di kelas saya juga melihat hal yang sama seperti yang Ibu Oka katakan tadi. Masih ada beberapa siswa yang terlihat malu-malu dan takut untuk menyatakan pendapatnya. Tapi ada juga beberapa siswa yang memang sudah berani berpendapat, menyampaikan pendapatnya, meskipun ada guru lain yang berada di dalam ruangan kelas tersebut. Bagus sekali Ibu Nggih. Nah, setelah hambatan yang sudah terjadi tadi, kira-kira menurut Ibu Oka, apa alasannya hingga hambatan itu bisa sampai terjadi? Kalau menurut saya sendiri, saya kurang memaksimalkan siswa ya, karena saya memberikan batasan kepada siswa siapa saja yang bisa memberikan pendapat dan tampil ke depan, sehingga tidak semua siswa mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Oh begitu Ibu ya. Nah, memang juga saya melihat hal seperti itu. Jadinya Ibu hanya menunjuk siswa yang memang mau saja, dan mungkin di sana siswa yang lain merasa karena tidak ditunjuk saya tidak perlu menjawab seperti itu. Baik. Nah, setelah tadi hambatan yang Ibu sampaikan, kemudian dari segi persiapan, waktu, dan dari hambatan dari siswa itu sendiri. Nah, kira-kira solusi yang bisa Ibu berikan, atau kira-kira kapan action Ibu untuk memperbaiki hambatan yang Ibu alami tadi? Kalau solusinya ya, saya akan mencoba untuk memberikan waktu yang lebih banyak lagi kepada masing-masing siswa, mungkin dengan cara menunjuk siswa tersebut secara langsung agar siswa berani mengungkapkan pendapatnya dalam proses pembelajaran. Dan juga untuk actionnya mungkin akan saya terapkan di pertemuan berikutnya. Baik. Berarti pertemuan berikutnya Ibu akan melakukan action kembali untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah Ibu temukan pada pembelajaran sebelumnya. Seperti itu Ibu Oka ya? Ya. Baik. Nah, demikian pasca observasi yang ingin saya
lakukan hari ini bersama Ibu Oka. Terima kasih untuk waktunya Ibu Oka sudah bersedia bertemu dengan saya, meluangkan waktu untuk berdiskusi mengenai kegiatan pasca observasi hari ini. Nah, karena Ibu Oka masih ada kegiatan yang harus Ibu lakukan berikutnya, begitu pula dengan saya mohon izin, terima kasih untuk waktu Ibu Oka. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Mbak Oka.